Halo semuanya, selamat datang di KS Gadget Channel. Nama saya Evan Satrio. KS Gadget adalah channel yang kita khususkan untuk membahas consumer electronic goods. Dan di kesempatan kali ini saya mau membahas terkait Apple Oktoberfest yang sudah dijalankan di tanggal 13 Oktober 2020 yang lalu. Ada beberapa produk Apple yang baru yang di launching, yang mana salah satu yang paling hot adalah Apple Android fanboy, mau komentar mengenai Apple launch? Emang punya produk Apple berapa banyak? Udah pernah pakai belum? Udah, gue kasih lu kesempatan kali ini, tapi jangan bikin gue kecewa ya. Oke, mohon maaf pemirsa, tolong diabaikan rekan saya yang barusan. Dan kita kembali aja ke Apple Oktoberfest 2020, di mana ada dua produk baru yang di-launch oleh Apple di tanggal 13 yang lalu. Yang pertama adalah Apple HomePod Mini, nggak terlalu menarik buat saya bahas sekarang karena produk yang berikutnya adalah produk yang super ditunggu-tunggu sama kebanyakan tech gadgets enthusiast, terutama untuk para Apple fanboy, yaitu adalah iPhone 12. Nah, iPhone 12 dirilis ke dalam 4 produk varian baru. Nggak seperti yang tahun lalu, yaitu cuma ada iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max. Di varian iPhone 12 sekarang ada varian keempat yang disebut dengan iPhone 12 mini. Nah, menarik ya, karena zaman sekarang ini udah lumayan susah untuk cari handphone yang ukuran layarnya di bawah 6 inci. Jadi buat orang yang ukuran tangannya nggak terlalu besar, handphone ini lumayan useful sebetulnya. Dari keynote yang udah saya tonton di video yang di pre-record oleh Apple, ada beberapa poin yang utama yang saya perlu bahas di sini. Yang pertama adalah saat ini di semua varian iPhone 12 sudah mengusung atau sudah memungkinkan untuk jalan di jaringan 5G. Nggak terlalu penting sebetulnya buat kita orang Indonesia karena even di Amerika sendiri jaringan 5G juga belum siap sebetulnya, dan nggak tahu kapan di Indonesia juga siapnya ya. Nah, tapi buat orang yang menggunakan iPhone, saya rasa iPhone adalah salah satu manufaktur yang memberikan support paling panjang di antara manufaktur smartphone yang lain. Mereka menjanjikan support sampai 5 tahun. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone dan di-keep handphonenya sampai tahun ketiga atau tahun keempat, mungkin 5G-nya bisa dipakai di tahun ketiga atau tahun keempat nanti gitu. Jadi handphone ini akan tetap relevan sampai beberapa tahun ke belakang. Jadi 5G-nya juga nggak terlalu sia-sia untuk dipasang di sini ya. Nah, terlepas dari itu ada new design di iPhone 12. Kalau sampai iPhone 11, desain yang dipakai ini adalah rounded corner, jadi agak bulat ya sisi pinggirnya ini. Di iPhone 12 udah mulai flat, seperti kembali ke iPhone 4 atau iPhone 5 atau bahkan iPad yang saat ini desainnya udah flat-sided shapes. Nah, on top of that, yang saya suka juga nih dari iPhone 12 adalah layarnya flat. Ya, iPhone memang selalu layarnya flat sih, tapi karena saya juga menggunakan handphone lain yang ceritanya layar sampingnya adalah curve, itu sebenarnya buat saya menyusahkan sih. Karena layar yang curve itu buat saya jadi gampang kepencet, gampang jatuh kalau dipegang, dan juga saya nggak nemu ada benefitnya sih sebetulnya, karena kita jadi susah masang screen protector, apalagi tempered glass. Jadi saya happy banget kalau manufaktur handphone itu memutuskan untuk menggunakan layar yang flat daripada layar yang curve, yang buat saya kayaknya mengganggu banget sih. Nah, on top of that ada water and dust resistant IP68 standard issue buat handphone top end sekarang ya. Kemudian ada sebuah teknologi baru yang disebut sama Apple, itu adalah ceramic shields. Basically ceramic shields ini adalah ekuivalennya Gorilla Glass kalau di Android. Jadi sebuah teknologi lapisan kaca depan yang katanya 4 kali lebih tahan pecah atau tahan shattered gitu ya dibanding layar-layar yang lain gitu. Saya nggak gitu tahu bagaimana Apple ngitungnya sih. Apakah dengan 4 kali saya lempar cuma 1 kali yang pecah atau gimana? I don't know really how they quantify it. Nah, the next big thing dari Apple 12 itu adalah dari screen-nya, dari charging-nya, dan dari kameranya. Nah, saya akan bahas dari screen-nya terlebih dahulu ya. Nah, di produk line iPhone 12 ini udah nggak ada lagi namanya
Apple iPhone dengan resolusi 720p atau resolusi HD dan layar LCD. Jadi welcome Apple ke 2015 ya, karena kebanyakan handphone lain udah loncat ke Full HD di tahun 2015. Somehow Apple baru tahun 2020 menerapkan ini. Nah, terlepas dari itu, semua varian Apple 12 sekarang udah menggunakan layar berteknologi OLED yang mana kontrasnya pasti akan lebih bagus, colorationsnya atau perpaduan warnanya juga pasti lebih bagus, dan juga overall gambar yang dihasilkan atau image yang dihasilkan dari layarnya pasti juga akan lebih bagus. However, notch-nya atau apa nih orang bilangnya poninya kali ya, poninya handphone ini tetap ada dan nggak terlalu banyak dibahas juga mengenai teknologi di belakangnya seperti Face ID dan lain-lain. Jadi saya asumsi nggak ada perubahan banyak dari sisi Face ID-nya. Nah, berlanjut ke poin yang berikutnya yaitu adalah masalah charging. Di iPhone 12, iPhone mengenalkan teknologi lama sebetulnya yang disebut dengan MagSafe. Yang dulu kalau saya nggak salah, MagSafe ini ada di laptop-laptop variannya Apple, di MacBook ya, di mana ada magnet yang menahan chargernya supaya nggak gampang jatuh atau supaya masangnya tuh lebih gampang gitu. Dan kalau misalnya kabelnya kesandung, kalau dulu ya di Apple MacBook, yang kecabut itu benar-benar dengan mudah nggak ketarik sama laptop-laptopnya gitu. Nah, teknologi yang sama sekarang dipakai di Apple 12, jadi ke belakangnya bisa ngecas secara wireless dengan MagSafe ditempel di bagian belakang handphonenya, dan MagSafe ini juga bisa digunakan untuk nempel aksesoris-aksesoris lain kalau pas lagi nggak ngecas. Jadi ini menarik nih. Jadi Apple mungkin ke belakangnya akan ngerilis aksesoris-aksesoris baru yang bisa ditempel di belakang handphonenya langsung pakai magnet, seperti kayak dompet, kartu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menurut saya nih, ke belakangnya bisa jadi akan ada handphone Apple yang udah nggak ada portnya lagi, karena orang udah mulai kebiasaan untuk nempel chargernya di belakang handphonenya, sehingga nggak perlu lagi ada charger atau charging port di sini. Semuanya udah bergeser ke wireless. Nah, yang ketiga yang tadi juga saya sebutkan adalah dari sisi kamera. Jadi di Apple Launch kemarin disebutkan bahwa semua line kameranya Apple 12 ini udah menggunakan standar yang baru. Ada new standards buat wide angle dan juga ultra wide angle. Jadi kabarnya di sini kamera yang baru ini akan memberikan shallow depth of field yang lebih bagus karena aperture-nya lebih besar, dan juga better low light performance. Jadi kalau teman-teman mau pakai untuk moto di kondisi yang cahayanya kurang banyak atau cahayanya agak redup, harusnya bisa menghasilkan kualitas foto yang lebih baik. Dan di semua kameranya itu udah memungkinkan untuk kita pakai yang namanya Deep Fusion, yaitu adalah menggabungkan beberapa banyak foto untuk menjadi foto yang lebih jernih gitu ya. Sayangnya buat varian-varian yang di bawah seperti 12 dan 12 mini, lensanya masih 2. Padahal kalau dipikir-pikir handphone Android yang harganya 1 jutaan pun sekarang udah ada yang triple kamera, walaupun kita nggak perlu bahas hasilnya gimana ya. Nah, di luar dari itu ada juga atau Apple merilis warna-warna baru, yaitu untuk Apple yang 12 dan 12 mini itu ada black, ada white, ada red, ada green, dan ada blue. Ada chipset yang paling baru yaitu chipset A14 Bionics dengan 5 nanometer chips. Jadi silikonnya yang paling kecil saat ini di market, dan bisa jadi ini adalah prosesor smartphone yang paling cepat di semua jagat smartphone gitu ya. Nah, sekarang saya mau geser nih ke produk yang paling menarik, yaitu adalah iPhone 12 mini. Jadi iPhone 12 mini ini adalah everything you get dari iPhone 12. Semuanya sama, cuma beda dari sisi form factor aja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, iPhone 12 itu layarnya 6,1 inci dan iPhone mini itu layarnya adalah 5,4 inci. iPhone mini akan dirilis dengan harga $699 atau $700, let's say $700 ya. Dan iPhone 12 akan dirilis dengan harga $799. Nah, bergeser ke versi Pro, yaitu iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Faktor pembedanya apa sih dari iPhone 12 dan iPhone 12 mini? Yaitu adalah secara ukuran, obviously. Yang kedua adalah dari sisi warna. Jadi kayaknya yang dipakai buat yang Pro, terutama yang Pro Max ya, itu adalah warna-warna yang
agak apa ya, kalau saya bilang itu high profile gitu. Ada warna gold, ada warna blue yang juga metallic gitu. Jadi warnanya lebih mentereng nih kalau teman-teman pilih yang 12 Pro dan 12 Pro Max. Nah, terlepas dari itu, alasan utama untuk teman-teman memilih yang Pro atau yang Pro Max sebenarnya adalah dari sisi kamera. Kamera yang diberikan dari Pro dan Pro Max, yang pertama adalah lensanya udah ada 3. Nah, khusus buat varian yang Max itu udah ada yang disebut dengan LiDAR. LiDAR itu adalah sebuah sensor yang dipakai untuk memetakan secara 3 dimensi apa yang kita foto gitu. Jadi teknologi ini juga bisa dipakai untuk memberikan better autofocus atau autofocus yang lebih baik, terutama di kondisi yang lebih gelap, dan juga mungkin bisa dipakai untuk augmented reality kalau memang nanti Apple arahnya mau ke sana gitu. Nah, on top of that ada format baru yang ditawarkan di Pro Max, yaitu disebut dengan Apple Pro Raw Image. Nah, ini saya coba cari penjelasannya apa, tapi sayangnya di websitenya Apple masih dibilang bahwa coming soon. Jadi kita juga nggak tahu saat ini apa nih Apple Pro Raw Image. Tapi berkaca dari pengalaman sebelumnya, biasanya Apple cukup baik untuk melakukan follow up dari fitur-fitur yang mereka janjikan sih. Nah, terlepas dari itu, Pro dan Pro Max ini ada agak bedanya nih, especially di lensa telefoto ya. Di lensa telefoto untuk yang Pro Max itu 2,5 kali, nggak heboh kayak Samsung punya yang 100 kali, 50 kali handphone lain. Ini cukup 2,5 kali, tapi Apple berusaha menjaga kualitasnya karena menurut saya yang 100 kali juga nggak bisa dipakai anyway. Dan untuk yang di Pro itu, however, cuma 2 kali. Jadi itu bedanya. Kira-kira yang Pro itu sama kayak iPhone 11 tahun lalu gitu. Nah, other than that, dari sensor kameranya, ini untuk yang Pro Max itu udah ada yang disebut dengan sensor shift. Jadi di dalam badan sensornya itu udah ada seperti image stabilizations. Jadi kalau kita mau ngerekam sambil jalan atau moto sambil bergetar-getar, misalnya di atas mobil atau di atas motor, dia bisa hasilkan gambar yang lebih stabil dan video juga yang lebih steady gitu. Nah, other than that, secara perekaman video kayaknya masih yang paling utama di sini. Belum ada smartphone apapun di jagat smartphone yang bisa kalahin handphone Apple untuk mode perekaman video. Karena di sini mereka step up dengan cara memberikan 10-bit Dolby Vision HDR 4K 60 fps. Panjang banget sebutannya. Tapi intinya hasil perekaman video dari iPhone 12 Pro dan Pro Max ini udah suitable atau sudah bisa dipakai untuk nge-shoot video-video yang berkelas kayak di kelasnya Hollywood gitu. Nah, kita lihat nanti ya, pasti di YouTube pasti akan ada orang yang akan mereview. Kita akan lihat nanti ya, ketika kita juga udah bisa pegang dan udah bisa tes handphonenya. Mungkin kita keep itu dulu untuk full test atau full review dari handphone iPhone 12 nanti. Nah, apa yang kurang kira-kira? Saya berharap di handphone termahal atau termutakhirnya Apple saat ini, mereka mengusung fitur-fitur yang udah lumayan mainstream di handphone-handphone Android, seperti high refresh rate, 120 Hz refresh rate atau 90 paling tidak, sama seperti yang udah dipakai di iPad. Di iPad udah ada, somehow di iPhone belum ada. Dan juga mungkin chargingnya kali ya. Jadi salah satu kekurangannya handphone Apple menurut saya adalah waktu ngecas itu lumayan lama banget dibandingkan dengan handphone Android zaman sekarang gitu. Jadi saya berharap sebenarnya di produk lain barunya Apple bisa ada fasilitas charging yang 65 watt atau 120 watt. Tapi balik lagi sih, kalau mengerti idenya Apple untuk menerapkan teknologi yang seperti ini, biasanya memang Apple itu mau mempertahankan handphone ini supaya nggak cepat rusak atau nggak cepat degrade seperti handphone Android yang lain, karena fast charging juga sebenarnya kan mendegrade kualitas baterai itu sendiri. Well, maybe next year, maybe iPhone 13, maybe iPhone 14, kita tunggu aja. Oke, jadi hanya itu aja komentar saya terkait dengan Apple Oktoberfest 2020. Mohon maaf saya nggak bahas terlalu banyak terkait Apple HomePod mini. Saya cuma fokus ke yang Apple iPhone 12 saja. Jadi di video berikutnya coba kita akan berikan full review dari Apple iPhone 12. Kalau kita udah pegang sampelnya, kita akan coba deliver full reviewnya nanti. Other than that, if you like this video, pencet tombol jempol ke atas, bisa di subscribe dan juga bisa komen di bawah.
kalau ada pertanyaan atau memang mau komen aja di bawah. Kalau teman-teman nggak suka video ini, pencet tombol jempol ke bawah juga nggak masalah. Other than that, saya akan see you di video berikutnya. Nama saya Evan Satrio, salam KS Gadget.